Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aku Maria, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan melanjutkan kisah yang sudah aku paparkan di video aku sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum sempat menonton video aku sebelumnya, silakan tonton dulu videonya agar kalian mengerti alur cerita yang akan aku paparkan di video kali ini. Sebelum kita mulai, aku minta support kalian dengan cara subscribe channel aku. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Atau jika kalian punya tema request video yang ingin aku tayangkan, kalian bisa komen di bawah. Oke guys, kita mulai saja. Tonton video yang aku ambil dari Instagram story milik Carlos Nem. Jadi Carlos Nem adalah seorang selebgram yang membongkar semua kejahatan dan identitas Jonathan Galindo, dan pada akhirnya ia mendapatkan teror mistis dan teror fisik dari Jonathan Galindo. Oke, kita langsung saja tonton video teror yang dialami oleh Carlos Nem. Nah, ini si Carlos membuat sebuah tulisan yang berbunyi, video ini dibuat pada tanggal 29. Mama, Papa, maafkan aku. Jadi seperti apa namanya, permintaan maaf dari Carlos karena sudah membuat video ini di IG story-nya. Kita lanjut tonton ya guys. Nah, terus ini video Carlos yang menyatakan permintaan maaf dan klarifikasinya secara langsung melalui video. Kenapa dia membuat membuat video di IG story-nya dia kepada saudara, keluarga dan juga orang tuanya. Nah ini guys, oke, aku stop dulu ya. Ini merupakan video di mana Carlos baru saja pulang dari tempat dia dikarantina karena COVID-19. Jadi dia dikarantina selama beberapa waktu, mungkin sekitar 14 hari sampai 30 hari karena kasus COVID-19. Nah ini dia sedang pulang menuju ke rumahnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah ini dia udah memasuki kawasan rumahnya. Dia merasa ada yang aneh gitu. Ketika dia sudah memasuki wilayah rumahnya, dia melihat sesuatu yang aneh atau tepatnya di depan rumahnya, di mana dia melihat sebuah pagar kayu semi permanen yang dipasang mengelilingi di sekitar rumahnya. Nah ini bisa kalian lihat videonya. Ini jadi pagarnya ini seperti kayak kayu yang cuma disusun berjajar dan ditancapkan, terus disokong dengan kayu-kayu yang lain gitu. Nah ini kita lanjut lagi ya guys, kita tonton videonya. Nah ini karena Carlos merasa bingung, akhirnya dia menghampiri salah satu petugas kebersihan atau tukang sapu yang ada di sekitar rumahnya. Dia menanyakan perihal pagar kayu semi permanen yang dipasang di sekitar rumahnya, dan ini jawabannya. Jadi tukang sapu itu mengatakan bahwa pemilik rumah tersebut sudah meninggalkan rumah selama 8 bulan. Padahal Carlos hanya meninggalkan rumah sekitar 14 hingga 30 hari, tidak sampai berbulan-bulan karena dia hanya dikarantina selama beberapa waktu karena kasus COVID-19. Jadi tidak mungkin sampai berbulan-bulan. Nah, si tukang sapu ini atau petugas kebersihan ini terlihat seolah-olah tidak peduli atau cuek gitu loh, tidak memperhatikan, dan satu lagi yang aneh, dia tidak tahu bahwa Carlos adalah pemilik rumah tersebut. Oke, kita tonton lagi ya guys. Nah ini dia terlihat kayak cuek kayak gitu, nggak mau tahu gitu. Oh ya, di video ini semuanya berbahasa Spanyol ya guys. Dia sudah berada di depan pintunya. Nah ini guys, Carlos sudah memasuki area di mana dia seperti galeri seni miliknya. Jadi ada berbagai macam lukisan-lukisan dan juga patung milik Carlos yang ada di rumahnya, dan itu terlihat sangat berantakan.
Kemudian satu lagi guys, saat dia sudah menyusuri ke bagian rumah yang lain, dia mendapati sesuatu yang aneh, di mana perabot miliknya ditutupi menggunakan kain putih. Ini aneh sekali guys, karena di luar negeri saat kita meninggalkan rumah untuk jangka waktu yang lama, maka perabot yang ada di dalam rumah akan kita tutupi menggunakan kain putih supaya tidak berdebu. Nah, ini terkesan bahwa rumah ini seperti sudah ditinggalkan sangat-sangat lama. Padahal Carlos cuma pergi sebentar untuk keperluan karantina COVID-19. Oke, kita lanjut tonton lagi guys. Nah, ini merupakan video milik Carlos, pemberian dari ibunya. Sebelum dia pergi, lukisannya baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Nah, setelah dia kembali, lukisannya dirusak dengan cara seperti dipilok atau dicat, membentuk tanda silang guys. Nah, ini saat dia mulai masuk lagi ke ruangan yang lain, dia melihat patung apa ya ini ya? Ini kayak semacam patung Bunda Maria yang yang dibalik. Jadi seolah-olah emang sengaja dibalik oleh seseorang. Nah, kalau kalian belum tahu, di luar negeri ada semacam aliran yang bernama antikris. Nah, salah satu cirinya yaitu membalikan patung Bunda Maria atau Yesus. Jadi itu sebagai suatu bentuk penolakan terhadap Kristen atau Katolik atau antikris. Kita lanjut tonton lagi ya guys. Nah, ini patungnya terbalik. Kemudian si Carlos mulai menaiki tangga menuju ke lantai 2. Dia mendengar seperti ada suara di dekat kamarnya. Nah, ini kayak ada suara televisi kayak gitu guys. Nah, ini saat dia masuk. Oke, aku stop dulu ya. Nah, ternyata guys, suara yang ia dengar di dekat kamarnya merupakan suara televisi yang ada di kamarnya. Televisinya menyala, dan tahu nggak guys, ini bisa kalian lihat, televisinya menayangkan seseorang yang memiliki wajah sangat-sangat mirip, bahkan sama persis dengan Carlos. Nah, anehnya Carlos sendiri merasa tidak pernah melakukan shoot ataupun pengambilan gambar seperti yang ditayangkan di depan televisinya. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Ini tiba-tiba setelah TV-nya menampilkan gambar dirinya, tiba-tiba berganti saluran menjadi saluran anak-anak. Ini Carlos agak takut karena mulai merasakan kejanggalan yang beruntun. Dia berpikir bahwa ada yang telah menghack saluran televisi di rumahnya. Oke, kita lanjut ya guys. Nah, karena merasa takut, cemas, dan juga panik, Carlos akhirnya memutuskan untuk menghancurkan televisinya sendiri menggunakan stick golf atau tongkat golf. Nah, ini bisa kalian lihat, TV-nya sudah dipukul-pukul sampai hancur sedemikian rupa. Tidak berapa lama setelah itu, Carlos menemukan bahwa televisinya seperti sebelum dirusak. Jadi TV-nya udah normal lagi guys, nggak pecah, utuh seperti sedia kala, seperti tidak pernah dirusak oleh. Oke guys, kita lanjut tonton lagi. Nah, ini karena merasa panik, televisinya tiba-tiba utuh seperti sedia kala padahal sudah ia rusak. Akhirnya Carlos memutuskan untuk lari keluar. Nah, ini bisa kalian lihat, di luar ini dia tidak nggak ada apa-apa, nggak ada sesuatu yang mencurigakan, semua seperti tampak normal guys. Nah, ini kita tonton lagi videonya. Oke guys, kita lanjut tonton lagi ya. Nah, ini malamnya setelah dia menemukan TV-nya utuh kembali setelah dirusak, Carlos mendengar suara seorang perempuan yang ada di halaman rumahnya. Jadi suara ini berteriak meminta tolong dan terdengar sangat ketakutan. Cuman karena Carlos merasa takut karena dia sendirian di rumah dan tidak ada orang lain, dan takut bahwa teriakan itu hanyalah sebuah jebakan dari seseorang yang berniat jahat padanya, Carlos memutuskan untuk tetap tinggal di dalam rumah terlebih dahulu sambil mengamati situasi dan melihat kondisi. Nah, ini kita lanjut tonton lagi.
Nah ini guys, si Carlos menerangkan bahwa suara itu hanya terdengar saat ia berada di dalam rumah. Ketika Carlos mencoba untuk melihat keluar lewat jendela, dia sama sekali tidak mendengar suara apapun. Jadi tenang, tidak ada suara sedikit pun, dan hanya terdengar kalau dia berada di dalam rumah. Nah, karena merasa penasaran, suara tersebut terus-menerus terdengar dan tidak hilang, Carlos memutuskan untuk melihat dan mengecek siapakah yang berada di luar yang sedang berteriak minta tolong. Ia kemudian mengambil senter dan berjalan keluar sambil melihat dan mengecek apakah ada seseorang yang memang benar-benar butuh bantuannya. Jadi bisa kalian lihat, dia mengambil senter terus lari keluar. Oh ya, ini keadaan rumahnya sedang mati lampu guys. Jadi dia nggak tahu kenapa tiba-tiba rumahnya mati lampu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini saat dia berada di luar, di halaman rumahnya, dia melihat seorang perempuan yang berteriak dan menangis histeris meminta tolong kepada Carlos. Anehnya lagi, dia berada di dalam mobil yang terkunci. Jadi dia berteriak dan menangis histeris meminta tolong kepada Carlos tanpa bisa keluar dari mobil tersebut. Jadi sepertinya terkunci dari luar. Cuman karena Carlos takut dan dia tidak bisa membantu apa-apa karena tidak bisa membuka pintu mobilnya, akhirnya Carlos memutuskan untuk menelpon polisi. Ini guys, anehnya lagi, si perempuan ini sama sekali tidak mau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Carlos. Siapakah dia? Dia asal dari mana? Kenapa dia berada di dalam mobil? Si perempuan ini sama sekali tidak mau menjawab dan dia justru hanya menangis dan berteriak histeris saja. Nah, sambil menunggu polisi datang, si Carlos terus berusaha untuk berinteraksi dengan si perempuan ini. Nah guys, setelah itu terlihat polisi datang ke rumah Carlos. Tapi anehnya di sini, waktu polisi datang ke rumahnya, polisi sama sekali tidak mendekati Carlos ataupun perempuan yang ada di mobil. Nah, polisi terlihat seperti mencari-cari sesuatu yang Carlos sendiri tidak tahu itu apa. Nah, setelah beberapa lama terlihat mencari-cari sesuatu, polisi itu akhirnya pergi begitu saja meninggalkan Carlos dan perempuan yang terkunci di dalam mobil. Mereka sama sekali tidak menghampiri Carlos dan menanyakan sesuatu terhadap Carlos. Jadi umumnya jika terjadi sesuatu dan kita menelpon polisi, maka saat polisi itu datang kita akan ditanyai mengenai kejadian yang sedang terjadi. Jadi kita seperti dimintai keterangan mengenai seseorang ataupun korban atau situasi yang sedang terjadi saat itu. Nah, ini anehnya, polisi tidak sama sekali tidak mengajukan pertanyaan kepada Carlos, bahkan langsung pergi begitu saja dan tidak menolong perempuan yang terkunci di dalam mobil. Nah, anehnya lagi, setelah polisi itu pergi, perempuan yang ada di dalam mobil itu tiba-tiba menghilang begitu aja. Oke, lanjut guys. Nah, ini waktu Carlos masuk ke dalam rumahnya dan dia masuk ke dalam kamarnya, dia menemukan bahwa televisinya menampilkan sebuah berita. Kalau dilihat dari tulisannya, ini kayak berasal dari Cina atau Korea atau Jepang, aku kurang tahu. Dan anehnya lagi, gambarnya terbalik guys. Nah, karena merasa ketakutan, merasa panik dan juga cemas, takut jika dirinya disadap oleh seseorang, akhirnya Carlos memutuskan untuk mematikan televisinya dan menutupnya dengan sebuah kain putih. Oke guys, kita lanjut tonton lagi. Nah, ini keterangannya, karena merasa ada yang aneh dengan televisinya dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti disadap atau hal-hal lainnya, Carlos akhirnya memutuskan untuk menutup dan mematikan televisinya. Nah, ini guys, setelah dia selesai dengan televisinya, Carlos memutuskan untuk mengecek keluar rumahnya dan betapa kagetnya dia melihat dua orang yang sedang duduk sendirian di sekitar halaman rumahnya guys. Nah, si Carlos curiga nih guys, karena melihat dua orang asing yang tidak dia kenal
sedang duduk sendirian berdiam diri di sekitar rumahnya tanpa melakukan sesuatu. Oke, kita lanjut tonton lagi. Nah, ini kemudian setelah dia mengamati keadaan sekitar rumahnya, dia kembali ke dalam kamarnya dan ia kembali dikejutkan dengan penemuan televisinya yang menampilkan menampilkan kondisi kamarnya beserta dirinya. Jadi kayak semacam CCTV gitu ya guys. Ini bisa kalian lihat. Jadi televisinya ini menampilkan kondisi kamarnya beserta dengan Carlosnya yang terlihat seperti sebuah CCTV guys. Jadi ini bisa kalian lihat, Carlos menunjukkan bagian atas atap kamarnya, di mana kemungkinan terletak sebuah CCTV sehingga bisa menampilkan hasil gambar seperti yang ditampilkan di televisinya. Tapi di situ tidak terlihat kamera satupun. Karena dia merasa sangat ketakutan, akhirnya Carlos memutuskan untuk coba menengok kembali dua orang yang berada di sekitar rumahnya, dan ternyata orang itu sudah tidak ada guys. Nah, ini bisa kalian lihat. Jadi benar-benar menampakkan situasi yang ada di kamar Carlos. Bisa kalian lihat di atas televisinya pun dan juga di atapnya pun tidak terdapat kamera. Nah, ini kita coba tonton lagi. Tiba-tiba kayak ada bayangan kayak gitu ya guys di sebelahnya, bayangan putih. Tapi coba aku ulang lagi. Nah, ini kalau dilihat sih, gimana menurut kalian bayangannya ini? Apakah asli atau hanya head editan? Aku kurang tahu, cuman kalau dilihat secara sekilas di sini sih antara asli dan gak asli. Oke, kita lanjut tonton dulu ya guys. Karena merasa ketakutan, akhirnya Carlos memutuskan untuk pergi keluar. Nah, ini guys, setelah kejadian yang tadi, Carlos memutuskan untuk mematikan televisinya. Setelah itu Carlos menemukan keganjilan lagi dengan televisinya. Jadi televisinya ini sudah dimatikan, jadi dalam kondisi mati. Di rumahnya pun tidak ada aliran listrik, tapi terdengar suatu suara dari arah televisinya. Suara seorang anak kecil yang meminta tolong. Tiba-tiba jatuh guys, televisinya jatuh sendiri. Ya, ini si Carlos karena memperlihatkan kondisi pintunya, di mana dia mendengar seperti ada seseorang yang sedang menggaruk-garuk daun pintunya. Nah, karena merasa panik dan juga takut, akhirnya Carlos memutuskan untuk pergi keluar menuju ke mobilnya yang ada di garasi, dan dia pergi menuju ke sebuah rumah sakit yang ada di dekat rumahnya. Jadi rumah sakit ini merupakan tempat fasilitas umum yang terdekat dari rumahnya. Dan pada saat Carlos sampai di rumah sakit itu, bisa kalian lihat rumah sakit itu kosong, bener kondisinya. Jadi semua lampu menyala dan alat-alat medis yang ada di situ juga terdengar menyala guys. Tapi anehnya tidak ada satu orang pun di situ. Nah, ini Carlos menulis kalau memang karena COVID-19, rasa-rasanya agak aneh kalau rumah sakit itu benar-benar kosong, tidak ada satupun petugas medis yang di situ. Nah, akhirnya karena tidak bisa menemukan bantuan, akhirnya Carlos memutuskan untuk pergi menyusuri jalan di sekitar situ, di mana jalan itu tuh merupakan jalan lurus guys. Nah, di sini anehnya lagi, Carlos merasa sudah mengitari rumah yang bercat kuning ini selama 6 kali. Jadi jalan yang ia ambil itu merupakan jalan lurus, tapi dia merasa seperti berputar-putar. Dia merasa sudah melewati rumah ini sebanyak 6 kali. Nah, ini terus kita tonton lagi. Nah, karena penasaran kenapa dia terasa seperti berputar-putar, akhirnya Carlos mencoba untuk mengecek lokasinya di ponselnya menggunakan Google Maps, dan betapa terkejutnya Carlos karena di ponselnya, di Google Maps-nya, ia berada di tengah laut guys ini. Karena dia merasa takut dan merasa sangat yakin bahwa koneksi di televisinya dan juga koneksi di HP-nya sudah dihack oleh seseorang, akhirnya Carlos memutuskan untuk tetap jalan saja. Carlos memutuskan untuk terus berjalan.
Ini kondisi jalannya benar-benar sepi ya guys, nggak ada mobil yang melintas, terus juga nggak ada penerangan lampu yang benar-benar terang gitu loh. Nah ini Carlos berhenti di sebuah pintu gerbang, dimana dia merasa sangat yakin bahwa pintu gerbang ini sehari-harinya tidak pernah ada. Jadi di lingkungan tempat dia tinggal itu dia sangat yakin bahwa gerbang ini sebelumnya tidak pernah ia lihat gitu loh. Nah karena penasaran, akhirnya Carlos memutuskan untuk turun dan mencoba masuk ke dalam. Nah ini agak serem dan aneh juga ya guys, karena kenapa dia tiba-tiba tiba-tiba masuk, ya kondisinya sedang mengalami kayak teror kayak gitu, dia justru masuk ke suatu tempat asing malam-malam hari sendirian lagi. Nah ini waktu dia masuk, dia melihat kayak kayak ada orang kerdil kayak gitu, kayak orang seperti kurcaci yang berteriak kepadanya. Nah ini karena merasa takut, panik, akhirnya Carlos memutuskan untuk masuk ke gedung yang ada di balik pagar itu, dan dia menemukan kayak semacam perangkat-perangkat elektronik yang menampilkan kayak semacam diagram kayak gitu ya guys, bisa kalian lihat. Terus dia juga menemukan nah ini guys, jadi kayak menemukan semacam bait dinosaurus. Terus ia mencoba untuk berkeliling lagi karena merasa sangat penasaran dan aneh, dan dia menemukan sebuah tabung yang berisi seperti janin manusia. Ini mengerikan sih guys. Nah karena dia menemukan berbagai macam benda yang aneh dan mengerikan, akhirnya Carlos memutuskan untuk segera keluar dari tempat tersebut, dan dia menemukan fakta bahwa mobilnya sudah dalam keadaan terbuka dan seluruh lampu yang ada di dalamnya menyala. Padahal dia sangat yakin waktu meninggalkan mobilnya dalam keadaan tertutup dan semua lampunya mati. Cuman karena dia merasa takut dan panik, akhirnya dia tanpa berpikir panjang langsung masuk ke dalam mobilnya dan memutuskan untuk pergi dari situ. Nah ini guys, cuman karena dia panik, dia akhirnya tetap masuk ke dalam mobilnya. Nah ini karena bingung mau kemana, akhirnya Carlos memutuskan untuk mengikuti sebuah truk yang melaju di depannya. Nah ini keesokan harinya guys, jadi dia sudah berada di dalam rumahnya dan menemukan suatu keganjilan lagi, di mana kolam renangnya tiba-tiba airnya beriak dan terlihat seperti bergelombang kayak gitu guys. Jadi kayak digoncang-goncangkan atau seperti saat terjadi gempa. Nah ini bisa kalian lihat airnya kayak dikocok-kocok kayak gitu, terlihat beriak-riak dan seperti ada ombaknya. Bisa kalian lihat ya guys. Nah setelah kejadian kolam renangnya yang beriak itu, dia melihat ada seekor biawak yang berenang di kolam renangnya guys. Nah ini, tapi tak berapa lama kemudian setelah dia cek ke bawah, ternyata biawaknya itu sudah gak ada. Oke, kita lanjut tonton lagi guys. Ini kayaknya mungkin udah malam hari, dan Carlos mendengar suara yang berasal dari luar seperti lemparan batu ke jendela rumahnya yang terjadi pada malam hari. Nah pada saat dia coba untuk melihat keluar, ternyata dia melihat ini guys, bisa kalian lihat. Ternyata dia melihat ada seseorang yang sedang mengamati dia dari jauh. Nih, kalau kalian lihat nih, sepertinya Jonathan Galindo. Jadi bener guys, nih bisa kalian lihat. Ternyata memang benar Jonathan Galindo yang datang ke rumahnya dan melempari jendelanya dengan batu. Nah ini dia sudah berhadap-hadapan langsung dengan Jonathan, hanya dengan dibatasi sebuah pintu kaca. Ini serem banget sih guys sebenarnya. Kalau dia memang benar-benar psikopat yang jahat, bisa saja pintu kacanya dipecah dan mengejar si Carlos. Jadi sebenarnya sangat berbahaya. Oke, kita tonton lagi guys. Nah ini tak berapa lama Jonathan Galindo terlihat seperti sedang menelpon seseorang.
Ini bisa kalian lihat. Si Carlos ini terus mengawasi dan terus merekam Jonathan Galindo saat berada di rumahnya. Itu bisa kalian lihat. Jadi si Jonathan ini terlihat sedang sibuk menelepon seseorang. Nah ini, jadi ya guys, kayaknya si Jonathan ini marah karena ada kejahatan dan identitasnya sudah dibongkar oleh Carlos. Terus waktu dia datang meneror ke rumah Carlos, dia terus menerus direkam video oleh Carlos yang membuat dia terpancing emosinya. Nah ini fotonya guys, bisa kalian lihat. Nah sebenarnya sewaktu si Jonathan datang ke rumahnya ini, si Carlos sudah menelpon polisi. Dia hanya mengulur waktu sambil menunggu polisi datang. Oke guys, kita tonton lagi. Nah ini dia sampai naik ke meja guys, si Jonathan. Setelah itu tak berapa lama kemudian polisi datang ke rumah Carlos dan berhasil menangkap Jonathan Galindo. Nah, cuman pada waktu penangkapan sayangnya tidak memvideokan atau merekam peristiwanya ya guys. Nah ini setelah peristiwa penangkapan Jonathan, si Carlos mencoba untuk berkeliling rumahnya memastikan keadaan benar-benar sudah aman, dan dia menemukan sebuah benda guys. Jadi sebuah tas hitam yang isinya adalah perangkat-perangkat elektronik seperti laptop, handphone, dan alat sadap yang diyakini milik dari Jonathan Galindo. Ini bisa kalian lihat. Jadi Jonathan ini selain dia seorang pedofilia, dia juga seorang hacker guys. Itu dia guys video dari Instagram story milik Carlos Nem. Gimana menurut kalian? Apakah Jonathan Galindo ini benar-benar ada dan nyata, ataukah Jonathan Galindo hanya sebuah karakter yang diciptakan oleh seseorang untuk menaikkan pamornya agar dikenal oleh banyak orang? Karena zaman sekarang banyak sekali orang yang agak nekat hanya karena ingin viral. Gimana guys menurut kalian? Komentar di bawah ya. Nah guys, setelah aksi penangkapan Jonathan Galindo yang sudah melakukan aksi teror di rumahnya, saat ini Carlos Nem memberitahukan kepada semua followersnya di Instagram bahwa dia akan mengunggah sebuah dokumentasi percakapan antara dirinya dengan Jonathan Galindo yang saat ini berada di klinik psikiatris di Florida. Oke guys, sekian video dari aku. Semoga menghibur kalian semua, semoga bisa memberikan informasi untuk kalian semua. Kita bisa petik pelajaran dari kasus Jonathan Galindo untuk tetap terus berhati-hati, baik dalam bermedia sosial maupun dalam berinteraksi langsung dengan orang sekitar kita, karena kita tidak pernah tahu adalah seorang psikopat atau bukan. Nah oke guys, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.